anak-anak muda sekarang sebenarnya yang sudah bisa menjahit, ada yang beralih profesi ingin jadi pramuniaga di toko-toko atau di mall-mall gitu. Kalau ada pesanan yang banyak itu kadang-kadang saya bisa kewalahan juga, Pak. Banyak juga pesanan yang sering saya tolak. Ini yang sangat saya sayangkan. Solusinya saya nggak tahu lagi. Sudah saya usahakan dengan berbagai macam cara. Saya sudah mulai membordir. Itu umur saya 13 tahun, Pak. Saya baru masuk kelas 1 SMP. Nah, kita diongkosin dengan harga yang mungkin kalau kita ingat di masa itu sangat-sangat minim. Kita dibayar dengan harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan yang baik ini. Walaupun masih pandemi merajalela, kita tetap sehat, tetap kreatif, tetap bergerak untuk Indonesia maju. 17 subsektor kreatif, salah satunya adalah kriya. Dan di seluruh Indonesia banyak ragamnya, banyak pelakunya, dan mempunyai ciri khas yang berbeda, tergantung budaya, tergantung perilaku manusia sekitarnya, dan tergantung kreasi, dan ramai juga anak muda menekuninya bidang kriya ini, dan merupakan salah satu pendapatan yang besar bagi negara dari sektor kriya ini. Hari ini kita bersama Ibu Surita, salah satu pelaku ekonomi kreatif di bidang kriya. Kita lihat produk luar biasa, dan saya tahu persis kreatifnya luar biasa, sering update di media sosial. Ini bagaimana ini cerita kita tentang perkembangan di pembordiran ini? Kalau kita bilang bordir, mungkin kalau di Aceh Besar itu sudah memang terkenal bordir ya, Pak ya. Itu khususnya montasi. Montasi itu. Itu kami karena usahanya usaha turun temurun dari keluarga saya, mama saya. Itu tahun 1991 saya sudah mulai membordir. Itu umur saya 13 tahun, Pak. Saya baru masuk kelas 1 SMP. Mungkin karena keterbatasan ekonomi keluarga saya juga, saya mempunyai beberapa adik yang mungkin penghasilan orang tua saya yang tidak begitu besar. Jadi saya ingin berinisiatif melanjutkan usaha orang tua saya. Itu mungkin banyak prosesnya. Tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu kami cuman pengerjaannya kita ambil upah. Itu kita tampung barang di toko-toko souvenir. Kita diongkosin dengan harga yang mungkin kalau kita ingat di masa itu sangat-sangat minim. Kita dibayar dengan harga 3.000 perak, Pak. 3.000 perak per satu baju. Satu baju dulu kami bikin koko. Dulu ini seingat saya memang lagi booming banyaknya bordir Aceh, permintaan bordir Aceh untuk koko. Nah, itu kami cuman dihargai 3.000 perak. 3.000 perak. Itu saya kerja sambil sekolah. Pulang sekolah saya harus membordir. Mungkin dengan yang lain kawan-kawan saya bisa main-main. Mungkin saya tidak berpikiran saya harus main, enggak. Saya harus bekerja, saya harus berusaha, saya harus berbakti ke orang tua. Berarti saya harus melanjutkan bordir orang tua saya. Karena mama mungkin karena
efek umur, matanya sudah nggak bisa produksi lagi. Ya saya beralih melanjutkan usaha mama saya. Alhamdulillah dari tahun 91 sampai sekarang ini saya sudah mungkin sudah bisa mandiri, Pak. Sudah punya modal sendiri, biarpun mungkin belum sebanyak yang kawan-kawan saya di atas saya. Saya sudah bisa memproduksi beberapa kain, sudah bisa memproduksi beberapa baju yang ready to wear. Mungkin biarpun belum lengkap dengan size-nya, tapi insya Allah kalau ada yang pesen, insya Allah saya siapkan gitu. Malah sekarang saya sudah beralih juga ke ini, Pak, ke tas. Itu tas. Sebenarnya tas ini khas saya. Kalau ini yang ini memang bordir yang seperti orang-orang biasa itu, bordir-bordir biasa. Tapi yang khas saya sebenarnya gini. Nah, ini bordir kain, di kain saya combine dengan kulit. Tetapi saya masih pakai kulit sintetis, Pak. Mungkin belum kulit asli ya? Belum. Mungkin insya Allah ke depan saya juga ingin combine dengan kulit asli, insya Allah. Baik, Sobat UKM, ya, memang kebanyakan di bisnis kria ini adalah turun-temurun, ya, dan banyak skill yang dipelihara karena turun-temurun, ya, termasuk juga motif yang digunakan, ya, dan alhamdulillah beberapa kabupaten kota sudah mendaftarkan hakinya. Nah, ini motifnya ini bagaimana ini? Seperti ini misalnya motif ini motif umum atau punya sendiri? Iya, kalau dengan motif, Pak, karena kita sebenarnya kalau saya ini mungkin karena saya pernah ikut-ikut juga event-event di luar, saya tidak bawa satu daerah. Saya bawa karena saya di Aceh Besar, tapi saya tidak pernah, saya tidak membawa satu daerah Aceh Besar. Saya kombenkan di sini dengan motif Takengon juga, motif Aceh Selatan juga, motif Aceh Besar juga. Jadi saya membawa keseluruhan Aceh keseluruhan. Sebenarnya kalau motif-motif ini ada khasnya masing-masing setiap daerah itu. Bisa, kalau ini gimana? Bisa diceritakan? Kalau ini sebenarnya yang ini motif matahari ini sebenarnya khas Takengon. Tapi saya kombenkan dengan Aceh Selatan juga, saya kombenkan dengan Aceh Besar juga. Ini namanya pucuk rubung barih. Saya kombenkan. Ini juga yang Aceh Besar, awan berarak. Saya kombenkan menjadi satu kain yang di sini semua motif ada. Terus warnanya juga. Kita sekarang kalau yang namanya Aceh itu kayaknya monoton ke merah kuning hijau. Tapi saya sekarang nggak lagi, kita nggak monoton. Jadi kita bikin sekarang dengan warna-warna yang kita berbeda. Ikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin bisa pakai semua kalangan. Karena kalau yang merah kuning hijau kayaknya menurut saya ini lebih ke yang acara-acara formal, ibu-ibu pejabat yang pakai. Jadi sekarang saya unsur budaya. Iya, Pak, ya. Jadi sekarang saya bikin yang warnanya lebih banyak. Ya, gitu. Ya, Sobat UKM, ya, kalau kita lihat motif ini cukup cantik, ya. Ternyata ada kombinasi dari beberapa daerah, ya, di Aceh, ya, ada Aceh Tengah, Aceh Besar. Ya, Aceh Tenggara ada nggak ya? Dan setiap motif itu punya namanya, ya, seperti ini awan berarak, ya, pucuk rubung berbaris, ya, jadi punya konsep yang jelas. Dan memang model ini adalah dimiliki oleh publik dan sudah didaftar di Haki, jadi siapa saja orang Aceh bisa menggunakannya, ya, sehingga itu bisa diperdagangkan, ya. Dan ini satu kreasi yang baru adalah dari sisi pemilihan warna, ya. Terutama kalau target marketnya anak milenial, ya. Iya, Pak. Ya. Ada yang pink nggak ya? Ada, Pak. Oh, ada juga pink. Ada. Jadi sesuai ini, ya. Ya. Kita karena kita pakai ini semua karena ini kemarin ini musim-musim mau kampanye ya, Pak, ya. Kita kan ada yang mungkin nanti orang dari partai bisa pesan juga, jadi kita sediakan juga warna-warna partai. Insya Allah
Untuk ini yang kemarin udah ada yang pesan dari Demokrat, itu pesan shawl 40 piece, alhamdulillah. Ini yang Berarti kita harus partai-partai bikin warna ini biru. harus pesan banyak ini. Iya, harus tuh. Ke pengrajin, ya jangan bilang hanya mendukung UMKM tapi nggak beli Iya. produk UMKM, ya ditunggu pesanannya, Bu ya. Bener, mantap Faiz. Iya, Oke, jadi ini tidak hanya dalam bentuk baju, ya kain, tapi juga ada dalam bentuk tas, ya. Ini ada kombinasi, ya karena biasanya kebanyakan bordir itu di full bordir, ya tidak ada kombinasi dengan kulit, walaupun ini masih kulit sintetis, ya, Sintetis. ya. Dan ini sudah kombinasi, jadi tidak hanya penggunaan sebagai tas budaya, tapi juga menjadi tas hari-hari. Tidak hanya penggunaan sebagai tas, hanya oleh-oleh saja. Ya, kadang-kadang sering dikeluhkan kekuatannya, tapi sudah kombinasi bisa digunakan di mana saja. Tidak hanya bagi orang kawin, juga bisa untuk pesta, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ya. Dan itu sudah tepat. Nah, bagaimana ini penggunaan atribut, Bu? Ini banyak yang mengeluh katanya kancingnya, aksesorisnya cepat rusak. Betul tidak? Sebenarnya gini Pak, kalau aksesoris ini mungkin karena di Aceh Bapak tahu sendiri bagaimana dengan bahan baku di Aceh. Kita sebenarnya kami pengrajin tas, pengrajin souvenir Aceh mau yang lebih bagus, mau yang terbaik produknya. Tapi karena keterbatasan bahan baku di Aceh, jadi kami harus terpaksa pakai yang ada di Aceh. Tapi sebenarnya sekarang sudah gampang juga sih, kita bisa online betul, untuk aksesorisnya keluar. Kendalanya pasti ada. Kalau yang masalah online itu banyak kendala. Kadang-kadang kita perlunya ini ada pesanan 100 piece, harus siap berapa hari, 1 minggu. Tunggu kita online lagi. Kecuali kita kami stok dulu banyak alat, bahan baku, baru itu insya Allah bisa terkejar. Tapi ini kita ceritanya masih modal terbatas. Modal masih terbatas, jadi kita gunakan yang ada di Aceh dulu sementara. Tapi kalau yang sekarang Pak, untuk aksesorisnya kami pun tidak kalau dulu memang nggak ada yang bagus, sekarang sudah ada yang agak lebih bagus. Kekuatannya pun lebih sudah ini. Harganya pun kita biarpun aksesorisnya sudah agak bagus, tapi kita masih terjangkau. Harganya masih terjangkau. Ya, ini semua ini dikerjakan sendiri atau ada anggota yang mengerjakan? Iya Pak. Kalau saya nggak mungkin lah Pak ya kita kerja sendiri. Pasti nggak tercapai target. Kalau untuk tas saya ada beberapa pengrajin, ada 10, tapi kita lepas Pak. Karena sistem pengrajin sekarang, siapa yang ada uang di muka itu orang tuh mau kerja. Karena bukan dari dasar kita yang ngajari. Tapi kalau yang bordir baju pakaian itu saya punya 5 pengrajin Pak. Itu yang memang dari dasar saya ajarkan, insya Allah tetap kerja punya saya. Tapi yang namanya orang Aceh, ya Bapak tahu sendiri gimana cara kerjanya, tidak fokus dan tidak komitmen. Jadi kadang-kadang kalau ada pesanan yang banyak itu kadang-kadang saya bisa kewalahan juga Pak. Banyak juga pesanan yang sering saya tolak. Ini yang sangat saya sayangkan. Solusinya saya nggak tahu lagi. Sudah saya usahakan dengan berbagai macam cara. Saya beli mesin dengan uang pribadi saya kasih, itu pun belum berhasil. Saya buat pelatihan dengan gratis, itu pun belum berhasil. Mungkin tidak ada solusi kayaknya. Insya Allah ada solusi. Tinggal mungkin tunggu waktunya saja. Iya. Dan ini di workshop atau di rumah mereka masing-masing? Kalau untuk tas itu masing-masing di rumah. Di rumah.
Usianya berapa nih kira-kira? Masih usia produktif Pak, masih muda-muda. Yang tua-tua kayaknya udah nggak lagi sekarang. Berarti Karena pengaruh mata juga, karena kita main mata. Minat anak muda berarti sudah bagus. Kalau minat anak muda itu sebenarnya sudah bagus sih, cuman karena mungkin anak muda sekarang maunya keluar gitu ya Pak ya, kerja di luar. Maksudnya kalau ini kan kerjanya di rumah, jadi maksudnya nggak keluar. Jadi lebih kadang-kadang makanya kami kurang SDM. Anak-anak muda sekarang sebenarnya yang sudah bisa menjahit, ada yang beralih profesi ingin jadi pramuniaga di toko-toko atau di mall-mall gitu. Ya, sobat UKM, ya, zaman memang sudah berubah. Sekarang masuk generasi milenial, masuk generasi Z, yang tentu cara berpikir, cara berperilaku mereka juga berubah. Ya, banyak tempat kerja yang menyediakan pola lama dengan meja dan kursi sudah tidak banyak yang diminati oleh anak muda sekarang. Anak muda sekarang bekerja di mana saja, ya mau di kafe, di pantai. Ya, apakah pertanyaan besarnya kerajinan ini juga bisa menyediakan tempat kerja yang suasana berbeda, sehingga mereka tetap konsisten, ya, fokus, karena kerja ini ada kerja skill, ya. Kerja yang mengandalkan tangan, kerja yang mengandalkan mata, dan yang paling penting kerja yang mengandalkan fokus. Ya, karena nanti coraknya atau modelnya jadi berubah-ubah, ya nggak rapi. Kalau ini rapi ya, kita pegang halus. Wah. Ini luar dalam sama Pak muka belakang. Ini Ya, yang boleh sebenarnya dikasih nampak boleh. Ini sebenarnya yang khas. Ini khas keunggulan dari Surita Bordir. Kita luar muka belakangnya sama Pak. Sama ya? Sama. Malah kadang-kadang orang sering kebalik pakai. Ya, biasanya kalau di dalam adalah benangnya beda. Apalagi yang komputer. Komputer pasti di belakangnya pakai kain keras Pak, kain kerah putih tuh. Betul. Nah, ini mungkin khas saya, ciri khas saya, keunggulan dari produk saya. Ya. Saya mengutamakan kerapian dan khas saya ini gini Pak, luar muka belakangnya sama. Ini saya yang tetap saya terapkan di pengrajin-pengrajin saya. Ya, saya pernah ke tempat Ibu di workshopnya di lokasi Dekranasda. Iya Pak, benar Pak. Kenapa bisa dapat di Dekranasda Aceh Besar? Ceritanya begini Pak, ini mungkin Ibu Bupati baru Pak Mawardi ingin perubahan. Karena selama beberapa tahun ada showroom di Dekranasda Aceh Besar tidak terpakai, terbengkalai, sudah kayak rumah hantu. Jadi Ibu Bupati mungkin melihat potensi saya, produknya pun sudah dikenal. Ibu Bupati ingin saya pindah ke sana, ingin misalnya untuk memajukan Dekranas. Alhamdulillah 2 tahun saya di sana. Malah sekarang banyak yang mau tinggal di sana, mau produksinya workshop di sana. Alhamdulillah. Berapa UKM yang ada di sana? Pengrajin semua? Kalau yang bordir ada 7. Sekarang malah kita sudah bikin lagi launching kemarin rumah kue. Itu semua produk kue Aceh Besar, kuliner Aceh Besar kita display di sentra Dekranasda Aceh Besar. Ya, itu sobat UKM salah satu peran daripada Dekranasda, ya, terutama Aceh Besar, tidak hanya menyediakan ruang pamer, ya, saya lihat di depan sudah sangat bagus, ruang pamer, galeri juga diperjualbelikan, tapi juga ada workshop yang diberikan pada pengrajin, pada UKM untuk bisa memproduksi. Karena ketika kita mengurus izin, terutama BPOM, tidak boleh bercampur dengan rumah, ya, terutama kuliner, ya, makanan. Jadi sangat bagus model-model seperti itu dijalankan, ya, diberi kesempatan sehingga mempermudah sobat UKM. Nah, ini Surita mereknya. Iya Pak, Surita Bordir. Sudah didaftarkan di Haki. Karena saya kemarin mau ganti brand Pak sebenarnya. Alhamdulillah
sudah saya hakikan itu dengan brand baru saya Setari. Saya ganti. Setari. Setari, kebalikan dari Surita. Kenapa nggak Surita? Kalau Surita sebenarnya orang mengenal brand saya ini dari nama saya Surita. Betul. Ya. Panggilan saya Betul. juga Surita. Tapi mungkin nggak tahu, saya lebih tertarik dengan Setari sekarang, Pak. Ya. Karena di situ nama saya juga ada di situ. Setari itu kan bahasa Aceh, Pak. Setari, selaga. Jadi bahwa menunjukkan produk Surita Bordir laga Setari. Gitu. Ya, sobat UKM ya, memilih nama untuk merek kita memang sebagusnya kombinasi dari orang mudah menyebutkan, dan satu lagi yang paling penting adalah punya makna sehingga menjadi doa. Ya, sehingga orang menyebutkan menjadi sebuah doa. Ya, sama kita berikan nama pada anak-anak kita. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan nama kita sendiri tentu juga punya risiko. Ya, kalau kita sedang dibully, ya efeknya adalah brand kita juga ikut terbuli. Ya, tapi bukan tidak boleh. Ya boleh. Ya kalau nama kita khas atau kombinasi nama anak kita misalnya, ya tentu nggak masalah karena ini tidak boleh sama seluruh Indonesia. Ada pengecekan. Pendaftaran haki mudah, bisa cara online. Kita bisa cek. Jangan takut untuk daftar, karena daftar haki justru memproteksi kita dari orang lain. Ya, jangan sampai setelah capek kita promosi, merek kita diambil orang. Ya. Jadi negara akan proteksi dengan kita mendaftar. Ya, Pak. Baik, Bu Surita, ini pemasarannya sudah di mana aja ini? Apakah masih di workshop tersebut atau lebih luas lagi? Kalau pemasaran, alhamdulillah Pak, kita sudah, biarpun bukan ekspor, kita sudah ke luar negeri. Kemana itu? Singapura. Oh, Singapura. Ya. Kemarin ada event di Singapura, saya kirim produk. Karena ini lagi pandemi, jadi produknya aja yang diminta. Ya. Jadi pasar sangat luas. Kalau online? Kalau online kita belum ini, saya sudah punya toko, Surita Bordir sudah punya toko Bukalapak, tapi belum aktif. Belum aktif, Pak. Saya lihat aktifnya di IG. Di IG saja. Sering update. Di IG dan di Facebook. Ya. Malah kalau pemesanan banyak yang melalui IG, Pak. IG ya. Setiap daerah itu pasti bikin baju seragam. Ini Subulu Salam sudah bikin seragam 40 piece. Aceh Singkil juga, Abdiya juga. PD Jaya juga, alhamdulillah. Ya, sobat UKM, ya media sosial itu saat ini sangat penting, terutama ada 5 teratas, ya yang perlu kita masukkan produk kita di dalam media sosial tersebut. Konten tidak menjadi persoalan sebenarnya, ya, produksi naikkan sebagai konten, ya, tapi jangan lupa tulis buat watermark. Ya, ada brand kita di foto tersebut, supaya tidak orang lain ambil. Ya, kalau ada watermark. Ya, lagi kita menjahit, lagi kita berkreasi bisa jadi konten. Jadi banyak sekali konten bagi UKM yang bisa di-up ke media sosial. Yang penting ya rutin, jangan sekali ada dan sekali tidak ada. Setelah kita up di media sosial, nah paling penting adalah komunikasi. Iya. Ya, ini sudah WA baru minggu ke depan baru dibalas WA-nya. Komennya lambat, Pak ya. Jadi komunikasi membuat orang saya susah mengordernya. Ya. Nah, setelah diproduksi dibantu juga tempat oleh Dekranasda. Nah, kira-kira ini apa sumbangsi ke Dekranasda ini? Dalam memajukan, apakah membantu mendidik lebih banyak pengrajin, bagaimana Bu Surita? Kalau dari Dekranasda sendiri sangat-sangat luar biasa, Pak, dengan
memperhatikan UMKM, apalagi terutama ini yang kami di workshop di Dekranas. Mungkin seperti Bapak bilang tadi, kita namanya bantuan itu kan nggak mesti dihargai dengan uang. Cukup, kalau saya cukup dengan promosi. Orang Dekranas setiap saat, setiap waktu selalu mempromosikan produk kami, Pak. Malah sekalian memasarkan. Kalau ada event-event, tetap produk kami yang dibawa. Apalagi sekarang ibu-ibu pejabat itu kan harus tampil dengan kekhasannya. Jadi setiap event itu, setiap acara tetap pakai produk kami. Alhamdulillah. Jadi tetap cantik dengan kreasi daerah. Dengan kreasi bordir Aceh. Jadi baik itu bajunya dan tasnya. Jadi tidak hanya ditempatkan di workshop, tapi disupport di sisi promosinya. Iya Pak. Dekranasda Aceh Besar. Jadi sobat UKM, untuk membantu UKM tidak hanya pemerintah, juga organisasi seperti Dekranasda, juga teman-teman yang lain bisa membantu. Yang penting beli, pakai dan bangga. Jadi kreasi-kreasi ini adalah kreasi mungkin warisan. Ada nggak kreasi-kreasi baru yang timbul dari kegiatan pengrajin? Ini maksudnya model-model baru motif gitu. Motif baru. Kalau yang inovasi baru Pak ya, kalau yang motif sebenarnya kita malah yang motif-motif dasar dari dulu itu sekarang nggak pakai lagi Pak. Nggak pakai lagi. Nggak pakai lagi, bukan nggak pakai lagi, karena kan kita seperti saya bilang tadi, kita nggak mau yang monoton, kita mengikuti perkembangan zaman dengan tidak mengurangi nilai-nilai khas bordir Aceh, tapi kita sudah kombinkan dengan kita mengkreasikan dengan motif-motif sekarang yang memang ide-ide dari anak-anak milenial sekarang. Gitu. Dan itu sebenarnya juga bisa dipatenkan, supaya terjaga perlindungannya, Dan itu juga bisa motif-motif perkembangan zaman. Bisa mungkin motifnya corona. Tapi menakutkan motif corona. Kayaknya orang takut nih. Ini. Aduh. Karena tapi kalau ini kayaknya hampir mirip dengan corona nih. Ini kan virus nih. Karena memang satu produk budaya itu akan bercerita tentang zaman. Saya pernah ke Museum Batik di Solo, itu bisa cerita ini tahun berapa, desain-desainnya, motif sampai hari ini. Jadi setiap motif itu punya cerita. Dan saya yakin juga di sisi bordir dan kerajinan lain juga punya cerita tentang kondisi saat ini. Nah, kira-kira yang terbaru apa cerita motifnya? Ini kalau yang terbaru saya lagi sudah bikin, sebenarnya sudah desain, itu motif biji-bijian Pak. Biji-bijian. Itu bumbu apa tuh namanya, maksudnya bumbu rempah ratus. Rempah-rempah. Ini lagi saya desain, itu ada pala di situ, ada cengkeh. Nanti saya kombinkan dengan motif-motif dasar Aceh. Kalau itu memang hasil kreatif Ibu, sebelum itu dikeluarkan, daftar dulu paten. Pak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kemana yang kita bisa lakukan pendaftarannya. Karena dengan mendaftar merek misalnya dengan rekom pemerintah itu mendapat diskon yang luar biasa. Kalau biasanya harus bayar 1 juta lebih, ini hanya bisa 500.000. Tapi harus ada rekom dari Dinas Industri dan Perdagangan. Nah, apa mimpi Ibu untuk kedepannya? Kalau mimpi banyak nih Pak. Kenapa Pak? Asal jangan kemimpian ya. Oh iya.
tentu saya punya banyak impian, Pak. Dari pertama saya membordir, seperti saya bilang tadi, saya tidak mau terpuruk dengan keadaan. Saya tidak mau terbawa dengan kondisi orang tua saya. Saya ingin maju, saya ingin sukses, dan saya ingin dikenal. Ingin membawa nama Aceh dengan produk-produk Aceh, dengan bordir Aceh yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Saya ingin ke depannya, mungkin insya Allah hanya Allah yang tahu, saya ingin buka toko souvenir, Pak, dan bisa ekspor. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin Amin. Mohon dukungan dari pemerintah juga. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Begitu, Pak. Dan terakhir, ya, apa pesan Ibu pada anak muda ini, ya, untuk mau berwirausaha, untuk mau terjun di kerajinan, ya, karena salah satu faktor mempertahankan budaya ini adalah melalui kerajinan. Ya. Dan itu harus turun pada generasi-generasi berikutnya. Nah, kira-kira apa pesannya? Ini harapan dan pesan saya kepada milenial, anak-anak muda sekarang, jangan berfokus kepada satu titik. Karena anak sekarang fokus ke mungkin ke pegawai negeri. Pegawai negeri, PNS. PNS. Ya. Kuliah, mungkin menurut sebagian anak-anak muda sekarang, selesai kuliah langsung pegawai negeri. Tapi kenyataan sekarang kita lihat tidak. Jadi harapan saya anak-anak muda sekarang bisa mengikuti jejak-jejak pengusaha Aceh. Mungkin kita nggak lihat yang di luar, kita lihat yang di Aceh sekarang yang sudah sukses dengan berwirausaha. Ini banyak seperti Ijakrung juga kita lihat itu Herul, alhamdulillah ya? Bang Herul itu kita bisa belajar banyak dengan Bang Herul. Saya pun biarpun mungkin lebih tua saya dari Bang Herul, tapi saya tetap belajar dengan Bang Herul, dengan kesuksesan Bang Herul. Anak muda yang luar biasa. Ya, baik sobat UKM, ya. Untuk maju kita tidak bisa sendiri. Saling belajar, saling bersilaturahim. Itu akan kita mempercepat tumbuhnya, berkembangnya bisnis kita. Bisnis kreatif tidak akan mati. Dia akan berkembang dengan cepat. Yang penting inovasi, perubahan. Jangan takut untuk berubah. Dan terakhir, mari kita dukung UMKM. Bagaimana caranya? Beli, pakai, dan bangga pada produk UMKM Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.